Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada para penguji UKIN dalam PPG dalam jabatan batch pertama di tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nida, seorang guru fikih kelas 8 di MTS Yasua Pilangwetan, Kabupaten Demak. Saya merupakan peserta PPG dalam jabatan dari LPTK Pontianak. Dalam video pembelajaran ini, saya akan membawakan tema tentang menentukan halal dan haramnya makanan dan minuman dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Sekian dari saya. Mari kita simak videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bahagia sekali kalian ini. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Jadi, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita akan memulai pembelajaran kali ini dengan membaca doa. Silakan Maulida. Siap berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kira-kira hari ini nihil atau ada yang nggak berangkat? Berangkat semua ya. Berangkat semua. Ada Maulida, ada Linda, ada Naila, ada Bunga, semuanya lengkap. Oke. Jadi untuk memupuk semangat pagi ini, Pak Iqbal akan bikin ice breaking biar kalian belajarnya tambah semangat. Ini ice breakingnya Pak Iqbal namakan topi saya bundar. Gimana permainannya? Nanti kalau Pak Iqbal ngomong hilangkan kata saya, pas hilangkan kata saya berarti cuma isyarat pakai saya, gitu ya. Coba kita perhatikan dulu, kita latihan dulu nyanyi topi saya bundar secara bersama-sama. 1, 2, 3. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Itu kalau lengkap. Nah, sekarang permainannya hilangkan kata saya. Gimana, siap? Siap. Semangat sekali ini. Oke, 1, 2, 3. Topi bundar, bundar topi. Kalau tidak bundar, bukan topi. Tepuk tangan dari kita semua. Ya, sekarang kira-kira
Setelah kita ice breaking, berarti otak kita sudah fresh, sudah segar kembali. Maka dari itu, coba Pak Iqbal mau nanya, kira-kira masih ada yang ingat ya pelajaran yang kemarin, pelajaran apa ya? Haji. Haji. Jadi ada haji sama apa? Umroh ya. Coba ada yang dari kalian ada yang masih ingat apa itu haji? Oh ya, silakan. Haji adalah rukun Islam yang kelima yang meliputi berihram, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, lemar jumrah, dan tahallul. Oh iya, tepuk tangan buat teman kita. Kira-kira dari kesekian rukun haji itu masih ada yang ingat tawaf itu apa? Tawaf itu apa tawaf? Berlari-lari Kecil. bareng-bareng ya. Ya, berlari-lari kecil mengelilingi apa? Ka'bah. Berapa kali? 7 kali. Capeknya, capek banget itu. Kalau sa'i, berlari kecil juga dari Bukit Sofa ke Marwah. Berapa kali itu? 7 kali juga. Terus ada apa? Melempar jumroh dan diakhiri dengan bertahallul, cukur ya, dicukur. Ada yang cuma cukur sedikit, ada yang gundul. Lebih baik mana? Cukur sedikit apa gundul? Gundul. Itu pun untuk laki. Kalau untuk perempuan nggak boleh ya. Kalau untuk perempuan nggak boleh gundul. Sunnahnya cukup 3 helai rambut. Oke. Jadi itulah untuk hari ini. Kita akan berlanjut ke bab selanjutnya, yaitu ketentuan halal dan haramnya makanan dan minuman. Tadi sarapan apa? Sate. Sarapan apa tadi? Sate. Sate. Waduh, ada yang sate. Oh, sayur tempe. Sayur tempe. Ada yang telur. Yang ini apa nih? Itu sate, Pak. Nasi goreng. Enak banget sarapannya. Nah, berkaitan dengan bab kita ini, kira-kira sarapan yang kalian makan itu halal atau haram? Yakin? Kok bisa tahu kalau itu halal? Karena ada labelnya. Ada labelnya ya, makanya nanti kita akan belajar bagaimana cara mengetahui jenis-jenis makanan dan minuman yang halal dan haram. Di antaranya ada label halalnya. Ya, itulah pembelajaran kita hari ini yang akan kita belajar. Setelah kita mengetahui apa yang akan kita pelajari, maka ya, coba perhatikan, kita akan mengetahui tujuan pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran pada kali ini, yang pertama, menunjukkan sikap taat kepada Allah dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Dengan kita memakan dan meminum makanan dan minuman yang halal, kita berarti menunjukkan sikap apa? Taat kepada Allah. Yang kedua, menunjukkan sikap hati-hati. Jadi ketika kita mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, maka itu adalah merupakan perilaku sikap kehati-hatian kita untuk memilah-milih mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Yang ketiga, tujuan pembelajaran ini untuk apa? Memahami ketentuan halal haramnya makanan dan minuman. Jadi kita dengan pembelajaran ini kita akan mengetahui, oh ternyata makanan halal itu yang begini, oh ternyata makanan haram itu yang begini. Itu tujuan pembelajaran kali ini. Yang keempat, membandingkan makanan halal dan haram. Membandingkan maksudnya apa? Supaya kita bisa apa? Bisa mengetahui, oh ini halal, ini dan haram. Yang terakhir itu untuk menganalisis dan mengkomunikasikan penyebab halal dan haramnya makanan dan minuman. Jadi kita tahu sesuatu makanan dan minuman itu halal dan haram karena kita tahu penyebabnya.
Nah, jadi kita nanti akan belajar apa tuh penyebab makanan itu halal, apa penyebab makanan itu bisa haram. Sudah tahu semuanya? Setelah itu kita akan ke inti pembelajaran. Dalil. Nah, ini dalilnya. Dalil sesuatu itu halal. Ya. Perhatikan di layar. Ada dalil surat Al-Maidah, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Wa taqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, maka kita akan menemukan bahwa makanan dan minuman yang halal adalah yang thayyib. Yang apa? Yang thayyib. Thayyib itu artinya baik. Nah, kalau makanan itu baik untuk tubuh kita, berarti itu artinya halal. Nah, terus apa saja perinciannya? Kita akan lanjutkan presentasi ini. Nah, ini ada 5 ketentuan makanan itu bisa dilihat bagaimana makanan itu halal. Yang pertama, wujud dan jenisnya halal. Jadi memang jenisnya makanan itu halal. Yang kedua, cara mendapatkannya halal. Jadi ada nasi. Nasi itu halal apa haram? Halal. Tapi cara mendapatkannya dengan mencuri. Kira-kira jadi halal apa haram? Haram. Seperti itu ya. Jadi kadang barang makanan itu halal, tapi karena cara mendapatkannya haram, maka jadi haram. Yang ketiga, proses mengolahnya juga harus halal. Proses mengolahnya halal. Yang keempat, tidak kotor dan menjijikkan. Berarti kalau kotor dan menjijikkan, hukumnya apa? Haram. Ono belik iki. Belik kotor apa ora? Kotor banget. Berarti belik itu hukumnya haram. Kenapa haram? Karena menjijikkan. Yang terakhir, tidak mendatangkan mudarat. Ya, yang terakhir, barang itu halal ketika apa? Ketika dia tidak mendatangkan mudarat atau mendatangkan manfaat, bukan bahaya. Next. Ini jenis-jenisnya. Binatang ternak. Semua binatang ternak itu hukumnya halal. Semua hewan yang hidup di laut itu hukumnya halal. Semua, Pak? Iya, semua. Mau itu hiu, mau itu anjing laut, bahkan singa laut, itu hukumnya halal. Kenapa? Karena dia hidupnya di mana? Di laut. Ya, andai saja. Kalau ada putri duyung pun hidup di laut, pasti halal. Tapi kan ini cuma dongeng ya, jadi ya mungkin lah ada putri duyung hidup di laut. Kalau seandainya ada, pasti halal. Karena semua binatang di laut itu hukumnya halal. Yang ketiga ada, nah ini bangkai ikan dan belalang. Bangkai itu aslinya hukumnya apa? Haram. Tapi untuk bangkai ikan dan belalang, ini spesial ini. Untuk bangkai belalang dan ikan itu hukumnya halal. Makanya kalau kalian lihat di pasar, ada orang jual lele, cara bunuhnya gimana? Biasanya dia pakai ditutuk, kepalanya ditutuk. Kalau secara syariat, kalau ayam contohnya ditutuk, itu jadi haram apa halal? Haram. Tapi karena bangkai ikan itu halal, maka bagaimanapun cara mematikan ikan
semuanya bangkai ikan itu hukumnya halal. Jadi daging ikan bagaimanapun menyembelihnya, mau ditabrak, mau dijatuhi palu kepalanya, itu semuanya hukumnya halal. Makanya jangan kaget kalau ada orang, "Loh, di pasar kok matiin lelenya, kok masa pakai ditutup palu?" Kenapa? Karena bangkai ikan itu hukumnya halal. Kalau nemu paus terdampar di laut, halal apa haram? Halal. Karena ikan. Nah, kita coba perhatikan. Binatang ternak ada sapi, ada kerbau, ada kambing, ada ini hewan apa? Kenal gak kamu? Kedelai. Oh, keledai. Keledai. Semua hewan ternak itu hukumnya halal. Ya, hukumnya halal. Kelinci? Halal. Pernah makan sate kelinci? Pernah? Enak? Enak. Perlu dicoba ya. Nanti lain kali nyembelih kelinci. Bentar lagi korban, kita nyembelih kelinci, gimana? Semua hewan yang ada di laut, semuanya halal. Ada udang, ada apa lagi itu? Oh, rajungan. Rajungan tahu ya? Saudaranya Yuyu, saudaranya kepiting, itu halal. Kenapa rajungan halal kok Yuyu gak halal, Pak? Karena rajungan itu cuma hidup di laut. Kalau Yuyu dua alam, makanya dia haram. Kita lanjut. Nah ini, orang makan bangkai belalang. Pernah nyobain nggak? Pernah. Kamu kok pernah semua? Keren banget kamu. Kelas ya. Dan belalang tau pernah makan belalang? Enak rasanya. Itu. Kenapa boleh dimakan, Pak? Memang belalang itu sesuai sama hadis Kanjeng Nabi, hadis Rasulullah, beliau bilang bahwa bang al-maitatu, samak dan belalang itu halal dimakan. Jadi maitatul jarodi wa samak halal. Jadi bangkainya belalang sama ikan itu boleh dimakan. Mau matinya kayak apa tetap boleh dimakan. Ya, belalang yang ini loh ya. Belalang itu yang ini ya. Jangan sampai nanti, oh berarti laron boleh, Pak. Beda. Laron bukan termasuk jenis hewan belalang. Kan mebur, Pak. Tetap beda. Laron itu jenis, itu bukan jenis belalang. Belalang yang kayak gini yang boleh. Biasanya dijual di pasar-pasar, ada dulu di pertokoan juga ada jual apa? Belalang goreng. Apa sih mau? Kalian jijik ya? Iqbal jijik ya, kalian jaga jijik nggak apa-apa. Jaga jijik nggak apa-apa. Oke. Sekarang ini tidak kotor dan menjijikkan. Itu semuanya halal, makanan yang tidak mendatangkan mudarat. Ada banyak sayuran, buah. Ini mudarat apa lagi? Ingat. Nasi goreng tapi banyak lomboknya. Itu kalau yang kuat berarti ya agak mudarat. Artinya kalau nasi goreng itu tetap halal. Kenapa? Karena nggak membahayakan untuk orang yang memakannya. Nah, sekarang makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi. Makanan bisa haram bukan apa? Karena satu, wujudnya haram, cara mengolahnya haram, cara mendapatkannya haram, makanan itu kotor dan menjijikkan, terus semua makanan yang mendatangkan mudarat itu semuanya jadi haram. Apa contohnya? Kita klik satu-satu. Yang wujud atau zatnya haram. Di surat Al-Maidah diterangkan, "Hurimat alaikum al-maitatu wad-damu walahmul khinzir."
Aku haramkan kepada kalian apa itu? Maitah. Maitah itu apa artinya? Mati. Apa artinya? Bangkai. Kalau dam apa artinya? Tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Darah. Dam itu artinya apa? Darah. Darah halal apa haram? Haram. Lahmul khinzir itu apa artinya? Babi. Daging babi. Jadi ketiga komponen ini, ketiga macam makanan ini itu diharamkan. Kenapa? Ya karena memang zatnya, memang jenis barang yang haram. Ya, pandai. Bruno. Iki wis haram aja. Ya, ayam yang dipotong tanpa penyembelihan syariat itu disebut dengan barang bangkai. Ini haram. Darah. Dulu kalau orang tua itu ada namanya darah, ada namanya dideh. Pernah dengar dideh? Pernah itu. Jadi dia gumpalan darah dipadatkan jadi nama dideh. Dideh itu biasa dimakan sama orang-orang pengganti ati. Nih, gila nih ya. Tapi nih jadi dideh kayak ati. Tapi tetap haram ya, tetap haram. Daging babi, wah ini kita enak banget deh. Wah, Biar kue. daging babi. Lanjut. Daging babi haram. Hewan yang mati tercekik, terpukul. Ini ada gambar hewan ketabrak. Berarti dia mati itu bukan karena disembelih syariat, dia tetap hukumnya haram. Kenapa? Karena tidak disembelih secara syariat. Kalau gini, oh ini namanya sesajen. Hewan-hewan yang disembelih, meskipun kambing, meskipun barang halal, itu ketika disembelih bukan karena Allah, berarti semuanya jadi haram. Kamu lihat, kamu jalan-jalan, lihat ada ayam, daging ayam, terus dimasak, tapi disuguhkan di kuburan, itu berarti ayamnya halal dimakan atau haram dimakan? Haram. Karena itu ayam itu disembelih bukan karena Allah, tapi karena untuk sesajen. Pernah lihat nggak? Pernah lihat? Oh ya pernah lihat. Alhamdulillah ya. Ya. Cara mengolahnya haram. Lucu nih pol ya. Andai kata babi halal lucu. Bakso, daging bakso halal. Tapi kalau dagingnya dari babi, ya pasti haram. Atau dari tikus. Pernah dengar gak? Daging bakso dari tikus? Pernah. Itu halal apa halal? Haram. Nah, sekarang setelah mengetahui semua jenis-jenis halal dan haram makanan dan minuman, maka kita akan mengambil sebuah hikmah bahwa kita ketika mengkonsumsi barang yang halal, makanan dan minuman yang halal, maka yang pertama kita akan mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani. Jadi, ketika kita mengkonsumsi barang yang halal, kita akan sehat jasmani dan rohani, tidak suka bermaksiat. Salah satu ulama mengatakan, jika kalian sering bermaksiat, ingin bermaksiat, maka cek makanan dan minuman kalian. Jangan-jangan kalian makanan dan minumannya dari barang yang haram. Yang kedua adalah mendapat keberkahan hidup. Semakin kita menghindari barang-barang haram, maka hidup kita akan semakin berkah. Yang ketiga, menjadi pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah materi kita hari ini di pembelajaran menentukan halal dan haramnya makanan dan minuman. Oke, sekarang kita lanjutkan
Nah, Pak Iqbal sudah menyiapkan LKPD, lembar kerja peserta didik. Kita akan bagi kelompok menjadi 3. Ini ada kelompok onta, kita menyebutnya. Yang kedua ada kelompok sapi. Yang ketiga ada kelompok kambing. Semua ini hewan-hewan yang halal. Kelompok onta, makanan halal, disebutkan makanan halal yang mana nanti ditempel di makanan yang halal. Kelompok sapi kebagian makanan yang haram. Ini spesial nih, kelompok kambing langsung 2 minuman yang halal dan yang haram. Baik, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya, potong bagian gambar ini, ya, potong bagian gambar itu, terus tempelkan sesuai tabel yang ada. Ini ada 8 gambar, sesuaikan pada tabel yang ada. Oke. Pak Iqbal sudah siapkan gunting dan lem untuk kalian nempel. Oke, itu. Oke. Ya, silakan dikerjakan, digunting dulu, lalu ditempel. Ya, ya. Apalagi yang haram? Kenapa haram?
Udah semua pekerjaannya? Sudah? Oh iya, sudah. Yang makanan haram, kelompok sapi, sudah juga kelompok kambing? Sudah. Ah, sekarang saya minta salah satu dari kelompok masing-masing untuk mempresentasikan atau menjelaskan tentang tabel makanan haram, halal, dan minuman halal dan haram. Silakan, kelompok mana dulu yang mau maju? Iya, silakan, kelompok kambing dulu yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok kami ingin mempresentasikan tentang minuman yang halal. Minuman yang halal adalah minuman yang tidak boleh dikonsumsi menurut syariat Islam. Sedangkan minuman yang halal adalah minuman yang boleh dikonsumsi menurut syariat Islam. Nah, dalam beberapa ini kami sudah menempelkan beberapa jenis minuman yang halal dan yang haram sesuai dengan tabelnya masing-masing. Ada yang bertanya? Ya, silakan kelompok onta menanyakan sesuatu. Kenapa gambar air lawan tersebut dicantumkan di dari minuman haram? Kan itu air biasa. Benar, itu air minum biasa. Namun, karena cara mendapatkan air minum itu dengan cara yang batil atau didapatkan dengan cara mencuri, maka jadilah air minum yang haram. Begitulah presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk teman kita. Luar biasa sekali. Jadi, itulah pembelajaran kita pada kali ini. Nah, dengan begitu kita mengetahui jenis-jenis makanan yang halal dan haram dan minuman yang halal dan haram sesuai dengan kriterianya masing-masing. Ada yang asalnya halal, minuman halal, makanan halal, tapi cara mendapatkannya haram atau dengan batil, maka itu juga bisa membuat atau merubah makanan dan minuman tadi menjadi haram. Akhirnya kita bisa menyimpulkan pembelajaran kali ini dengan merefleksikan bahwa makanan dan minuman yang halal adalah makanan-makanan yang baik untuk kita. Ya, makanan-makanan halal dan minuman yang halal adalah minuman dan makanan yang baik menurut Allah dan bisa menyehatkan badan kita. Akan tetapi, ketika makanan dan minuman yang halal itu didapatkan atau diolah dengan cara yang batil, maka merubah status yang asalnya halal menjadi haram. Contohnya tadi, ada air apa tadi? Curian. Air curian halal apa haram? Haram. Airnya halal, tapi karena didapatkan dengan cara yang mencuri, yang batil, maka berubah jadi haram. Ada lagi, tadi ada yang bilang daging busuk, ya, daging busuk halal apa haram? Haram. Daging sapinya halal, tapi karena dia busuk sehingga membahayakan kesehatan manusia, maka jadi haram. Jadi itu intisari atau rangkuman pembelajaran kita pada kali ini. Ada yang mau bertanya? Ya ada? Semuanya sudah jelas? Sudah jelas? Kita memahami makanan yang halal bagaimana, makanan yang haram bagaimana, minuman yang halal bagaimana, dan minuman yang haram bagaimana, sesuai dengan jenis-jenis dan alasan halal atau haramnya. Oke, kita tutup.
pembelajaran kita pada kali ini. Oh ya, Pak Ibu lupa. Pelajaran minggu depan kita akan membahas tentang ketentuan sedekah. Ketentuan sedekah kita akan bahas minggu depan dengan semangat yang membara. Jumpa, kita tutup dengan berdoa menutup pembelajaran. Kita minta pimpinannya Maulida. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah arzuqna tibaa wa arina batila warzuqna istinaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Dan tutup dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.